Malam itu di sebuah hotel sederhana di pinggir Jakarta, aku duduk berhadapan dengan Rian, pria berusia 28 tahun yang membuat hatiku berdegup kencang seperti remaja. Aku, Budi Santoso, seorang ayah berusia 50 tahun yang baru saja kehilangan istriku 2 tahun lalu, tidak pernah menyangka bahwa satu percakapan biasa akan membawa aku ke titik ini, di mana aku akhirnya mengakui perasaan yang selama ini aku kubur dalam-dalam. Udara malam terasa lengket, lampu neon dari jalan raya menyusup lewat tirai tipis, dan suara klakson mobil di luar sana seolah mengingatkanku bahwa dunia luar masih berputar seperti biasa, sementara di dalam kamar ini, segalanya berubah. Rian menatapku dengan mata lembut, tangannya menyentuh punggung tanganku sekilas, bukan untuk sesuatu yang berlebihan, tapi cukup untuk membuat napasku tersendat. "Pak Budi, kenapa Bapak diam saja? Cerita saja, saya dengar," katanya pelan, suaranya tenang seperti angin laut di pantai yang aku rindukan sejak kecil. Aku menarik napas dalam, merasakan beban puluhan tahun yang tiba-tiba terasa ringan hanya karena ada orang yang mendengarkan tanpa menghakimi. Semuanya dimulai 3 bulan lalu di seminar bisnis di Surabaya. Aku datang sebagai pemilik perusahaan kecil yang menjual kain batik modern, sedang berusaha bangkit setelah kematian istriku meninggalkan lubang besar di keluarga. Rian adalah desainer grafis muda yang diundang untuk presentasi tentang branding digital. Ketika dia berdiri di panggung dengan kemeja putih rapi dan senyum percaya diri khas anak muda Jakarta, aku merasa ada yang bergetar di dada. Bukan sekadar kagum profesional, tapi sesuatu yang lebih dalam, yang membuatku ingat kembali pada masa remaja di kampung halaman di Jawa Tengah, ketika aku pernah merasa aneh melihat teman-teman cowokku. Saat itu aku mengabaikannya, menganggap itu hanya kelelahan. Tapi setelah seminar, kami bertemu lagi di lobi hotel. "Pak, desain Bapak bagus sekali. Tapi kalau ditambah sentuhan modern, pasti laris di pasar online," katanya sambil tersenyum. Kami ngobrol lama, dari bisnis sampai cerita keluarga. Aku cerita tentang anakku, Andi yang sudah kuliah di Bandung dan putriku yang menikah di Semarang. Rian mendengarkan dengan penuh perhatian, sesuatu yang jarang aku dapatkan dari teman-teman seumuranku yang lebih suka bicara soal politik dan harga beras. Pulang ke Jakarta, kami tukar nomor telepon untuk urusan kerjasama. Tapi setiap malam, pesan singkatnya membuatku tersenyum sendiri di kamar kosong. Istriku sudah tiada, anak-anak sibuk dengan hidup mereka, dan aku merasa seperti pohon tua yang akarnya mulai goyah. 1 bulan kemudian, Rian datang ke kantorku di kawasan Tanah Abang untuk meeting. Kami makan siang bersama di warung soto Lamongan dekat sana. Dia cerita tentang keluarganya di kampung di Bogor yang masih belum tahu soal orientasinya, tentang tekanan untuk menikah, tentang bagaimana dia belajar menerima diri sendiri setelah bertahun-tahun merasa salah. Aku diam saja, tapi kata-katanya seperti cermin yang memantulkan bayanganku sendiri. Malam harinya, aku tidak bisa tidur. Aku berdiri di balkon apartemen kecilku, memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku bertanya pada diri sendiri, apakah ini yang selama ini kurasakan tapi takut kuakui. Pertemuan demi pertemuan berlanjut. Kami bertemu di kai kecil di Kemang, membahas proyek desain untuk produk batikku. Tapi obrolan selalu meluas ke hal-hal pribadi. Rian bilang dia suka mendaki gunung sendirian untuk membersihkan pikiran. Aku cerita tentang masa kecilku yang penuh aturan agama dan adat. Lambat laun, aku mulai merasa nyaman. Tapi setiap kali pulang, rasa bersalah menyerang.
Aku ayah, aku kepala keluarga, bagaimana mungkin aku merasakan ini pada usia 50 tahun? Masyarakat Indonesia tidak mudah menerima hal seperti ini. Tetangga, kerabat, bahkan anak-anakku sendiri mungkin akan menjauh. Tapi Rian selalu ada dengan pesan pagi yang sederhana, semoga hari Bapak baik. Malam di hotel itu adalah puncak dari segalanya. Kami sebenarnya sedang membahas deadline proyek, tapi entah bagaimana obrolan bergeser ke masa lalu. Aku menceritakan betapa aku selalu merasa berbeda sejak kecil, tapi memilih menikah karena tuntutan keluarga. Rian mendengarkan tanpa menghakimi. Pak, cinta itu tidak pernah salah, asal kita jujur pada diri sendiri, katanya. Dan saat itu aku tahu malam ini akan mengubah segalanya. Aku tidak lagi bisa berpura-pura. Aku pulang ke apartemen dengan hati yang campur aduk. Pintu kamar kosong menyambutku seperti biasa, tapi kali ini rasanya berbeda. Foto pernikahanku dengan almarhumah istri masih tergantung di dinding, senyumnya yang lembut seolah menatapku penuh tanya. Aku duduk di tepi tempat tidur, tangan gemetar memegang ponsel, membaca ulang chat dari Rian, terima kasih malam ini, Pak. Saya senang bisa bicara terbuka. Kata-kata itu sederhana, tapi bagiku seperti pintu yang terbuka lebar setelah bertahun-tahun terkunci. Keesokan harinya, aku mencoba kembali ke rutinitas. Kantor di Tanah Abang ramai seperti biasa, karyawan sibuk packing kain batik untuk dikirim ke toko online. Tapi pikiranku melayang ke Rian. Aku ingat masa muda ketika aku bertemu istriku di acara arisan keluarga besar. Kami menikah karena itu yang diharapkan orang tua. 2 anak lahir, bisnis kecil kami bangun dari nol. Aku mencintai keluargaku, tapi selalu ada kekosongan yang tak terjelaskan. Setelah istriku meninggal karena sakit kanker, kekosongan itu semakin terasa. Anakku, Andi, sering menelepon dari Bandung, "Ayah sehat. Jangan terlalu capek kerja." Putriku, Rina, di Semarang selalu mengingatkan, "Ayah cari teman baru dong, jangan sendirian terus." Mereka tidak tahu, teman baru itu justru membawa badai dalam diriku. Rian mengajakku bertemu lagi di akhir pekan. Kami pergi ke Taman Suropati, duduk di bangku taman sambil minum kopi susu. Angin sore meniup daun-daun pohon, anak-anak bermain di sekitar. "Pak Budi, saya lihat Bapak sering diam, ada yang mengganggu?" tanyanya lembut. Aku akhirnya cerita sedikit tentang masa lalu, tentang bagaimana aku selalu merasa aneh di antara teman-teman sekolah yang suka cewek. Rian tersenyum paham. Saya juga begitu dulu. Keluarga di Bogor masih berharap saya bawa pulang calon istri. Tapi saya sudah capek berpura-pura. Kami bicara lama tentang tekanan masyarakat Indonesia yang masih menganggap hal seperti ini tabu, tentang bagaimana di Jakarta ada komunitas kecil yang saling mendukung tapi tetap harus hati-hati. Pertemuan itu membuatku berani. Aku mulai mencari tahu lebih banyak tentang diriku sendiri. Malam-malam aku membaca artikel di ponsel tentang pria yang baru sadar di usia matang. Tapi rasa takut tetap ada. Bagaimana kalau anak-anak tahu? Bagaimana dengan tetangga di kompleks perumahan yang selalu ramah tapi cepat bergosip? Aku ingat teman lama, Pak Joko, yang pernah dicemooh karena rumor serupa. Dia kehilangan bisnis dan keluarga. Apakah aku siap menghadapi itu? Rian mengerti ketakutanku. Dia tidak memaksa, hanya ada. Kami mulai bertemu lebih sering, kadang hanya makan malam di warung tenda dekat kantor. Dia cerita tentang pekerjaannya sebagai desainer lepas, tentang mimpi membuka studio sendiri.
Aku merasa hidup lagi, seperti mendapatkan kembali bagian diriku yang hilang sejak remaja. Tapi setiap kali pulang, aku menatap foto keluarga dan bertanya, apakah ini pengkhianatan terhadap kenangan istriku? Apakah aku egois? Suatu hari, Andi datang berkunjung dari Bandung. Kami makan malam bersama di rumah. Dia cerita tentang pacarnya, tentang rencana wisuda. Ayah kelihatan lebih cerah akhir-akhir ini, katanya sambil tersenyum. Aku tersenyum balik, tapi dalam hati ada badai. Rian mengirim pesan tepat saat itu, semoga malam Bapak menyenangkan dengan anak. Aku merasa seperti hidup dua dunia. Hubungan kami semakin dekat, bukan dalam arti isik yang berlebihan, tapi lewat percakapan malam hari yang panjang. Rian mengajakku jalan-jalan ke Monas saat malam minggu, kami duduk di rumput sambil memandang lampu kota. Pak, cinta itu seperti batik, pola yang rumit tapi indah kalau dilihat dari dekat, katanya. Kata-katanya membuatku tertawa kecil. Untuk pertama kalinya aku merasa tidak sendiri. Tapi di balik itu, konflik batin semakin kuat. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku berani melangkah lebih jauh. Aku memutuskan untuk mengajak Rian ke Bali untuk trip bisnis kecil. Kataku pada karyawan, ini untuk mencari supplier kain tenun baru. Tapi sebenarnya aku butuh ruang untuk bernapas jauh dari Jakarta yang penuh ingatan. Kami terbang pagi-pagi, mendarat di Ngurah Rai dengan udara hangat yang langsung menyambut. Rian tersenyum lebar saat melihat pantai dari jendela taksi. Pak, terima kasih sudah ajak saya, katanya. Aku hanya mengangguk, tapi hati berbunga. Kami menginap di ila kecil di Ubud, jauh dari keramaian kota. Pagi hari kami jalan ke pasar seni, sore hari duduk di sawah sambil minum kelapa muda. Obrolan mengalir bebas. Rian cerita tentang masa kecilnya di Bogor, tentang ayahnya yang petani dan ibunya yang masih berharap dia menikah. Aku cerita tentang pernikahanku yang penuh tanggung jawab tapi kurang keintiman emosional. Saya selalu merasa seperti aktor di panggung, Pak, kataku pelan. Rian memegang bahuku sebentar. Sekarang Bapak tidak perlu akting lagi. Malam kedua, kami duduk di teras ila menghadap sawah yang diterangi bulan. Udara sejuk, suara jangkrik mengiringi. Aku akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Rian, saya rasa saya suka sama kamu. Bukan sebagai teman biasa. Kata-kata itu keluar begitu saja, setelah bertahun-tahun terkubur. Rian diam sejenak, lalu tersenyum lembut. Saya juga merasakan hal yang sama sejak pertama ketemu, Pak. Tapi saya takut usia kita jauh. Saya takut Bapak nanti menyesal. Kami bicara hingga larut, tentang ketakutan, tentang harapan, tentang bagaimana masyarakat Indonesia masih sulit menerima. Tidak ada yang lebih dari itu, hanya pelukan hangat saat kami berpisah ke kamar masing-masing. Kembali ke Jakarta, hubungan kami semakin kuat. Kami bertemu di tempat-tempat tersembunyi, kayak kecil di daerah Menteng atau taman kota saat malam. Tapi konflik mulai muncul. Teman dekatku Pak Hadi mulai curiga. Budi, kamu sering ketemu anak muda itu ya? Hati-hati, nanti orang salah paham, katanya suatu sore di kantor. Aku membekuk. Rasa takut kembali menyerang. Anakku Andi menelepon lebih sering. Ayah, ada yang aneh nih, ayah jarang cerita lagi soal sehari-hari. Aku berdusta, bilang sibuk kerja. Tapi dalam hati aku tahu ini tidak bisa selamanya. Rian juga punya keraguan. Pak, keluarga saya mulai tanya kapan saya bawa pacar pulang.
Saya tidak tahu harus jawab apa. Kami bertengkar kecil pertama kali bukan karena marah, tapi karena takut. Aku merasa egois karena menariknya ke dunia yang penuh risiko ini. Tapi setiap kali bertemu, semua keraguan lenyap. Kami pergi ke pantai Ancol akhir pekan, berjalan di tepi laut sambil bicara masa depan. Kalau suatu hari Bapak siap, kita bisa coba hidup bersama, pelan-pelan, katanya. Aku mengangguk, tapi tahu jalan masih panjang. Tekanan masyarakat terasa nyata ketika aku melihat pasangan semurangku di mal, tangan bergandengan dengan istri. Apakah aku berani seperti itu suatu hari? Konflik batin mencapai puncak saat aku menerima undangan lebaran dari keluarga besar di Jawa Tengah. Mereka mengharapkan aku datang dengan calon baru. Aku menolak halus, tapi rasa bersalah membuncah. Rian mendukungku lewat telepon malam hari. Pak, ambil keputusan untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Malam itu aku sadar perjalanan ini baru saja dimulai. Pak Hadi akhirnya konfrontasi langsung. Suatu sore di kantor, dia menutup pintu ruangan dan berkata, "Budi, saya dengar dari karyawan kamu sering ketemu cowok muda itu. Apa benar kamu?" "Seperti itu." Kata-katanya seperti pisau. Aku membeku, tapi akhirnya mengangguk pelan. "Ya, Hadi. Saya baru sadar sekarang." Wajahnya berubah, campur kaget dan kecewa. "Kamu punya anak, Budi. Keluarga besar kita di kampung akan malu. Pikirkan lagi." Dia keluar tanpa kata lagi. Aku tahu ini awal dari pengkhianatan yang tak terduga. Berita menyebar pelan di lingkaran bisnis kecil kami. Beberapa mitra mulai membatalkan kerjasama, alasan ada masalah internal. Rian juga menghadapi masalah di lingkungannya. Teman desainernya di komunitas kecil Jakarta mulai bergosip, bilang dia menggoda omong. Rian marah saat cerita padaku. "Kenapa orang selalu menghakimi, Pak?" Kami duduk di mobilku di parkiran mal, hujan deras di luar. Aku memeluknya sebentar, hanya pelukan persahabatan yang hangat. Kita hadapi bersama. Krisis semakin dalam ketika Rina, putriku, menelepon dari Semarang. "Ayah, ada yang bilang ayah dekat dengan pria muda. Apa benar?" Anak-anak tetangga mulai tanya. Suaranya gemetar. Aku tidak bisa bohong lagi. Aku cerita sedikit bahwa aku menemukan kebahagiaan baru. Dia menangis di telepon. "Ayah, bagaimana dengan ibu? Bagaimana dengan kami?" Aku terdiam lama. Malam itu aku hampir menyerah. Aku kirim pesan ke Rian, "Mungkin lebih baik kita berhenti. Saya tidak mau kamu ikut menderita." Rian datang ke apartemenku malam itu juga. "Pak, jangan mundur sekarang. Ini perjuangan kita berdua." Kami bicara sampai pagi tentang pengorbanan yang harus dibuat. Aku memutuskan untuk menjual sebagian saham perusahaan agar bisa lebih bebas, mengurangi tekanan bisnis yang membuat gosip semakin besar. Itu pengorbanan besar, tapi aku lakukan demi kedamaian hati. Rian mendukung bahkan membantu desain ulang website kecilku yang baru. Di tengah badai, aku menemukan teman baru di komunitas kecil yang Rian perkenalkan. Kami bertemu diam-diam di rumah salah satu anggota di daerah Depok, cerita tentang perjuangan masing-masing. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang dijauhi keluarga. Tapi ada juga yang bahagia setelah bertahun-tahun. Itu memberiku kekuatan. Rian dan aku mulai merencanakan trip kecil lagi, kali ini ke Bandung untuk menemui Andi secara tidak langsung. Tapi keraguan Rian muncul lagi.
Pak, saya takut usia kita. Nanti Bapak tua, saya masih muda. Apa Bapak tidak takut? Aku jawab jujur, saya takut, tapi saya lebih takut kehilangan kesempatan ini. Kami berjanji untuk saling jaga. Pengkhianatan Pak Hadi membuatku sadar, teman sejati tidak selalu yang lama. Keluarga besar di Jawa Tengah akhirnya tahu. Paman dari kampung menelepon marah, "Budi, kamu bikin malu nama keluarga. Anak-anakmu bagaimana?" Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Andi datang dari Bandung khusus, wajahnya pucat. "Ayah, kenapa tidak bilang dari dulu?" Aku merasa ayah bohong selama ini. Kami duduk di ruang tamu apartemen, air mata mengalir. Aku cerita semuanya, tentang perasaan yang lama terkubur, tentang Rian yang membuatku merasa hidup lagi. Andi diam lama, lalu memelukku. "Ayah, aku butuh waktu. Tapi aku tetap anak ayah." Itu pengorbanan terberat, melihat anakku berjuang menerima. Rian juga menghadapi badai di Bogor. Ibunya menangis saat tahu ayahnya diam saja. Dia pulang kampung 2 hari, kembali dengan mata sembab. "Pak, mereka bilang saya sesat. Tapi saya pilih bahagia dengan Bapak." Kami memutuskan untuk sementara menjaga jarak publik, tapi hati semakin dekat. Aku hampir menyerah lagi, hampir bilang berhenti demi anak-anak. Tapi Rian pegang tanganku. "Jangan, Pak. Kita sudah sejauh ini." Di tengah krisis, bisnis kecilku mulai goyah karena gosip. Aku kehilangan 2 klien besar. Aku duduk sendirian di kantor malam hari, memandang tumpukan kain batik yang tak terjual. Tapi saat Rian datang membawa makanan malam, semuanya terasa ringan. Kami bicara tentang mimpi baru, mungkin buka toko online bersama di kota kecil. Itu pengorbanan meninggalkan Jakarta yang nyaman. Suatu malam di ila kecil yang kami sewa di puncak, hujan deras mengguyur. Kami duduk di teras, Rian bersandar di bahuku. "Pak, malam itu di Jakarta dulu, saat Bapak pertama kali mengaku, itu malam yang mengubah saya juga." Aku tersenyum, merasa damai meski badai masih mengamuk di luar. Keluarga mulai perlahan menerima, meski belum sepenuhnya. Rina kirim pesan, "Ayah, aku coba paham." Itu langkah kecil tapi berarti. Konflik mencapai puncak saat ada pertemuan keluarga darurat di Semarang. Aku datang sendirian, Rian menunggu di hotel. Mereka bertanya, marah, tapi aku jawab tenang. "Ini hidupku. Aku tetap ayah kalian." Aku pulang dengan hati lebih ringan, meski ada yang masih menolak. Rian menyambutku dengan pelukan hangat. "Kita menang, Pak." Setahun berlalu sejak malam itu di Hotel Jakarta. Aku dan Rian kini tinggal bersama di rumah kecil di pinggir Bandung dekat kampus Andi. Bisnis online kami mulai tumbuh, kain batik dengan desain modern buatan Rian laris di marketplace. Anak-anakku mulai datang berkunjung meski masih canggung. Andi bahkan pernah ngobrol lama dengan Rian tentang desain Grace. Rina mengirim foto cucu pertamanya, bilang de ayah bahagia, itu yang penting. Keluarga besar di kampung masih diam, tapi gosip sudah reda. Aku sering duduk di teras rumah kecil kami, memandang gunung yang hijau, Rian di sampingku dengan secangkir teh hangat. "Pak, terima kasih sudah berani," katanya suatu sore. Aku balas, "Kamu yang membuatku berani, Rian." Perjalanan ini penuh air mata, pengorbanan, dan pertumbuhan. Aku belajar bahwa cinta bukan tentang usia atau apa yang orang bilang, tapi tentang keberanian menjadi diri sendiri di tengah Indonesia yang kompleks ini. Malam itu di Jakarta dulu benar-benar mengubah segalanya.
Aku tidak lagi melihat cinta sebagai kewajiban, tapi sebagai kebebasan. Kami jalan-jalan ke pantai saat libur, tangan bergandengan di tempat sepi, tanpa takut lagi. Teman-teman baru di komunitas mendukung kami. Aku akhirnya bahagia, bukan sempurna, tapi nyata. Apakah benar bahwa cinta sejati tidak mengenal usia dan jenis kelamin, atau itu hanya ilusi yang akan hancur oleh masyarakat? Benar atau salah?